lagi ya sama Kak Esi, sama Kak Dela. Minggu ini kita ibadahnya masih secara virtual ya adik-adik ya. Adik-adik di rumah apa kabarnya semuanya? Kiranya walaupun ibadah kita secara virtual tidak mengurangi rasa sukacita kita ya dalam beribadah. Amin. Nah, sebelum mulai ibadah, Kak Esi persilahkan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Duduk dengan rapi, kita mau mulai ibadahnya ya. Oke, kalau misalnya udah siap semuanya, ambil sikap saat teduh, kita mulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kak Dela undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mas Pepe. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song bangsa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Taruna harapan negeri. Adik-adik tetap berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 133, baitnya yang pertama, Tuhan Yesus Sahabatku. Adik-adik tetap dalam posisi berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau masih mengizinkan kami untuk melakukan ibadah ini ya Tuhan. Meskipun ibadah ini dilakukan secara virtual, tapi kami semangat, kami tetap senang untuk memuji dan muliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam tangan-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca nats pujian yang terambil dari Mazmur 146 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Kak Dela bacain perikopnya, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung.
Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, tegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 55, baitnya yang pertama, Yesus memanggil. Memasuki pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Joshua Siregar. Untuk Kak Joshua dipersilahkan. Terima kasih Kak Dela dan Kak Klesi yang sudah memimpin kita menjadi liturgos di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Kembali kita boleh berjumpa untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tentunya untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Yosua 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber kehidupan kami bersyukur untuk cinta dan kasih-Mu yang terus memberkati kami dan memperkenankan kami pada saat ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan yang memberkati kami, ibadah kami agar berkenan di hadapan-Mu. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Jamah dan kuduskanlah hati kami, agar kami dapat mendengarkan dengan baik, merenungkannya, dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita secara bersama-sama dari Yosua 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Yosua 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu.
Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada saat ini. Berbahagialah kita yang mau merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Ya, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang tema bersama Tuhan aku bisa. Kalau minggu lalu kita boleh belajar tentang bagaimana untuk berani menghadapi penderitaan, sekarang kita mau belajar dari kisah bangsa Israel ketika mereka hidup dengan keyakinan pada Tuhan, hidup bersama Tuhan, berbagai hal yang mustahil, berbagai ketakutan mereka, berbagai penderitaan mereka dapat mereka lalui dengan baik. Pembacaan kita menceritakan tentang Yosua yang akan membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka akan memasuki kota Yeriko. Namun sebelum masuk ke dalam kota Yeriko ini, mereka harus menyeberangi sungai Yordan terlebih dahulu. Sebelumnya mereka juga pernah menyeberangi Laut Teberau yang dipimpin oleh Musa. Nah, seringkali kita salah ketika ditanya siapa yang memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, kita jawab Musa. Ternyata Musa menyeberangi, membantu bangsa Israel, memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Teberau.
Sedangkan Yosua membantu bangsa Israel, memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, di ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, bagaimana para pengintai yang ditugaskan oleh Yosua berusaha melihat kota Yeriko sudah aman belum ya? Sudah bisa tidak ya diduduki oleh bangsa Israel? Dan dari ke-12 pengintai yang mewakili dari setiap suku, dari ke-12 suku, hanya 2 pengintai saja yang memiliki keyakinan bahwa kita bisa masuk ke dalam kota Yeriko. Di pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24, kata para pengintai kepada Yosua dengan keyakinan mengatakan, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri itu ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ada keyakinan bahwa Tuhan bersama bangsa Israel, maka bangsa Israel dapat masuk ke kota Yeriko itu. Di ayatnya yang ke-24, keyakinan ini dimiliki oleh para pengintai. Dan keyakinan yang sama juga dimiliki oleh Yosua, bahwasannya Tuhan ada bersama-sama dengan dia, dan dia meyakini bahwa Tuhan juga bersama-sama bangsa Israel yang akan menyertai Israel dan akan membuat Israel berhasil masuk ke kota Yeriko dengan berhasil menyeberangi sungai Yordan. Di ayatnya yang ke-7 dikatakan, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua dengan yakin bahwa Tuhan bersama dengan dia, bahwa Tuhan ada di pihak dia yang akan membawa dia untuk memimpin Israel, seperti halnya yang Tuhan lakukan ketika Tuhan memimpin Musa, menjaga Musa untuk membantu bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Maksud kakak, menyeberangi laut Teberau pada saat zaman Musa. Dan pada zaman Yosua dengan keyakinan yang sama juga, dengan melihat kejadian yang sudah pernah terjadi, maka ia dengan yakin bahwa dapat menyeberangi sungai Yordan. Keyakinan inilah yang Yosua pakai untuk memberi dampak kepada bangsa Israel, seperti renungan kita 2 minggu yang lalu. Bagaimana kita harus memberi dampak? Yosua ingin memberi dampak dengan membagikan keyakinannya bahwa kita ini hidup bersama Tuhan dan Tuhan akan menyertai kita. Untuk itulah Yosua memerintahkan kepada para imam dan kepada orang Israel di ayatnya yang ke-9, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Yosua memberi dampak dengan mengajak bangsa Israel untuk memiliki keyakinan yang sama, dengan mengatakan datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan. Yosua mengajak bangsa Israel untuk hidup bersama-sama, untuk hidup meyakini bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan mereka, untuk meyakini ketika Tuhan bersama dengan mereka, mereka akan berhasil. Dan ternyata tergambar jelas di ayat 14 hingga ayat yang ke-17 bagaimana mereka melewati sungai Yordan itu. Di ayat yang ke-17 khususnya dikatakan, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Di ayat ke-17 memberikan gambaran kepada kita bagaimana ketika
Yosua sudah yakin bahwa ia bersama-sama dengan Tuhan, dan ia ingin mengajak bangsa Israel juga yakin, dan dengan keyakinan itulah bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka, mereka berhasil melewati sungai Yordan, dan sungai Yordan menjadi kering ketika mereka melewatinya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita pada saat ini yang mungkin kita sedang berada dalam ketakutan, dalam keraguan, ketika kita diajak untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 ini. Aduh, bagaimana Kak ya ketika saya harus sekolah online? Bagaimana ya saya yang sudah kelas 3, sudah mau ujian, tapi sekolahnya online? Bisa nggak ya pelajarannya saya terima dengan baik? Bisa nggak ya saya mengerjakan tugas sekolah dengan baik? Pasti ada keraguan-keraguan dan ketakutan dalam diri kita masing-masing. Bagaimana proses kita sekolah? Bagaimana kita akan belajar di situasi saat ini? Pembacaan kita, renungan kita pada pagi hari ini ingin mengajak adik-adik dan tentunya juga kakak untuk yakinlah bersama, untuk yakin bahwa kita hidup di dalam Tuhan, untuk meyakini bahwa Tuhan juga hidup bersama kita, tinggal di dalam kita. Pembelajaran kita minggu lalu meyakinkan kita untuk memiliki pengharapan di tengah penderitaan kita. Kita sebagai anak-anak yang istimewa karena kita memiliki anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian itu. Maka kita yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ia akan menolong kita, memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit pada saat ini. Kalau minggu lalu kita sudah belajar untuk minta hikmat Tuhan agar kita paham maksud tujuan Tuhan kepada hidup kita, maka pada minggu ini kita mau yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Memang perjalanannya masih panjang. Bagi adik-adik yang akan ujian masih ada waktu 1 tahun kurang lebih. Kita akan melihat hasilnya di tahun depan. Tapi meyakinilah dalam perjalanan kita menuju waktu tersebut, menuju tahun depan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mungkin ada yang juga yang takut nanti ulangannya bagaimana ya, atau justru ada yang senang pada saat ulangan kan tidak diawasi oleh guru karena tidak bisa bebas mencontek. Tapi bisa juga ketakutannya, lalu bagaimana kita mau belajarnya? Nah, ketakutan-ketakutan itulah yang kita bawa, kita serahkan kepada Tuhan kita di dalam doa kita. Maka Tuhan akan menjawab, mendengarkan kita dan selalu menjaga kita. Kita tidak usah takut lagi. Yakinlah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bangsa Israel saja diyakinkan untuk melewati sungai Yordan dan berhasil. Maka kita juga harus memiliki keyakinan yang sama bahwa kita akan melewati setiap rintangan dan tantangan kehidupan, setiap kesulitan hidup kita dengan pertolongan Tuhan, karena Tuhan hidup bersama-sama dengan kita. Kita juga diajak untuk meyakini orang tua kita. Mungkin saja orang tua kita ketakutan, ragu bagaimana harus hidup di masa-masa pandemi COVID ini. Kita meyakini, mengajak orang tua kita untuk selalu setia dalam gumul juang berdoa kita. Serahkan segala sesuatunya, karena kita harus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika bersama dengan Tuhan sajalah hidup kita akan ditolong olehnya, seperti Ia melakukan hal yang sama kepada bangsa Israel. Kalau ada yang bertanya lagi, aduh bagaimana kak saya merasakan pertolongan Tuhan? Yosua diyakinkan oleh Tuhan ketika dia diajak untuk melihat kejadian yang sudah pernah terjadi di ayat yang ke-7 tadi. Lihatlah Musa, bagaimana Musa boleh Tuhan tolong untuk menyeberangi sungai Yordan, menyeberangi laut Teberau. Maka
Dengan yakin pun Yosua ketika melihat peristiwa itu sudah pernah terjadi, dia dengan yakin berani memberikan keyakinan juga dengan bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita pada saat ini yang sudah mungkin berumur belasan tahun, 12, 13, 14, kita renungkan selama ini bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Karena kalau tanpa pertolongan Tuhan, kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kita, tidak mungkin pada saat ini kita bisa beribadah bersama-sama. Kita bisa hadir, bisa hidup hingga saat ini karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membuat kita kelaparan, tidak pernah membuat kita kehausan. Tuhan selalu bersama-sama kita hingga usia kita saat ini, hingga hidup kita saat ini. Maka dalam hidup kita yang akan berjalan terus ke depan, Tuhan pun akan bersama-sama dengan kita. Tidak akan sedetik pun Ia meninggalkan kehidupan kita. Jadi untuk apa lagi kita takut? Untuk apa lagi kita takut bersekolah? Untuk apa lagi kita takut bergaul, takut dikucilkan, takut dijauhi teman-teman kita? Kita tidak perlu takut, asalkan kita hidup di dalam Tuhan dan kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Sesuai tema kita, bersama Tuhan aku bisa. Hanya di dalam Tuhan saja, bersama dengan Tuhan saja, hal-hal yang kita takuti bisa kita lewati dengan baik. Dan tentunya hanya pertolongan dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus saja. Selamat melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Bersama Tuhan kita bisa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur bahwa kehidupan kami pada saat ini, kami yakini bahwa kami selalu hidup di dalam-Mu dan Engkau selalu bersama-sama kami. Kami bisa menikmati kehidupan hingga saat ini hanya karena pertolongan-Mu saja, hanya karena berkat kasih dan karunia daripada-Mu saja ya Tuhan. Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kehidupan kami. Engkau selalu bersama-sama kami, melindungi kami dari segala macam kejahatan. Engkau yang selalu melindungi pergaulan kami. Engkau yang selalu menjaga, memberikan kami hikmat kepintaran, agar kami boleh terus melanjutkan pendidikan kami, studi kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami selalu bersama Engkau. Engkau yang menjaga dan melindungi kami dalam segala macam ketakutan kami, dalam segala macam kesulitan-kesulitan hidup yang kami hadapi, baik dalam studi kami, ataupun yang pada saat ini kami bergumul akan kesehatan kami. Tuhan Allah yang memulihkan kami, menjaga dan melindungi kami. Hiduplah terus bersama kami ya Tuhan, agar kami terus merasakan berkat sukacita yang datangnya daripada-Mu saja. Tuhan juga yang menjaga dan melindungi orang tua kami dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam usaha dan pekerjaan mereka, begitu juga akan kesehatan mereka. Tuhan yang melindungi mereka, selalu memberkati mereka selalu. Begitu juga untuk gereja dan pelayanan kami, secara khususnya persekutuan teruna, agar boleh terus bersaksi dan bersekutu di dalam nama Tuhan. Tuhan mau memberkati setiap pelayannya agar dapat melayani dengan baik. Begitu juga para majelis, para pendeta yang boleh memberi diri untuk melayani.
Tuhan yang memberkati setiap pelayanan mereka, setiap diri mereka, agar dapat bertanggung jawab dalam panggilan dan pengutusan pelayanan mereka yang mereka kerjakan di dalam gereja-Mu. Tuhan memberkati setiap pelayanan gereja, agar di dalam masa adaptasi kebiasaan baru, gereja boleh memberikan pelayanan yang baik, dan jemaat yang dilayani boleh merasakan berkat Tuhan saja di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, beri kami hikmat agar kami menjadi warga negara yang baik, untuk selalu patuh di dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini. Kami mau terus mengedepankan protokol kesehatan, melakukan hal-hal yang harus dilakukan sesuai anjuran pemerintah di masa-masa saat ini. Begitu juga para pemerintah yang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan. Tuhan yang memberikan mereka hikmat agar mereka dapat bertanggung jawab dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Inilah kehidupan kami ya Tuhan. Sepekan yang mendatang kami serahkan kehidupan kami. Sampai selama-lamanya biarlah Tuhan saja yang hidup bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai 2 yang menyatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan memberkati persembahan adik-adik. Akan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 147 ayat 1 dan 3, di sini aku bawa. Berapa
Dewa Undang Bangkit berdiri, kita mau berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang agung, ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih melindungi kami di tengah kondisi kami seperti ini ya Bapa. Tuhan, pada hari ini, pada saat ini kami boleh beribadah kembali padamu ya Tuhan, dan kami boleh memberi sedikit persembahan hanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati persembahan yang boleh kami berikan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah presbiter yang bertugas dapat mengelolanya dengan baik ya Tuhan, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan persembahan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan Warta PT. Pertama-tama terima kasih kepada Kak Joshua yang sudah memberitakan firman pada hari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan tadi dapat dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, minggu depan tanggal 2 Agustus kita akan bertemu kembali untuk ibadah PT secara virtual. Sekian dari Warta PT, terima kasih, selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini kita tiba di penghujung ibadah kita. Mari berdiri. Pergilah dalam pergaulanmu sehari-hari dengan keyakinan bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati berbagai kesulitan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam sepekan yang mendatang, bahwa Engkau akan menjaga kami, dan kami akan meyakini bahwa Engkau akan bersama-sama dengan kami untuk melewati berbagai kesulitan dan pergumulan hidup kami masing-masing, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.